Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bihima tatimmus shalihat wassalat salamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah hidayah hadir untuk salat zuhur secara berjamaah sekaligus menghadiri majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahalanya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, pernah suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjid Nabawi karena kebetulan memang rumahnya beliau berdampingan dengan Masjid Nabawi. Dia masuk ke masjid, tiba-tiba dari kejauhan beliau melihat ada seorang laki-laki duduk dalam masjid. Lalu beliau mendekati orang itu. Setelah memberi salam, dan ternyata laki-laki itu adalah penduduk Madinah, orang Ansor, panggilannya Abu Umamah. Jadi nama panggilannya di Madinah Abu Umamah. Lalu bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Umamah, mali araka jalis fil masjidi fi ghairi waqti shalah." Ya Abu Umamah, ada apa gerangan? Selama ini saya tidak pernah melihat kamu duduk di masjid bukan pada waktu salat. Tapi hari ini kamu datang duduk di masjid bukan pada waktu salat. Apa yang terjadi? Jadi berdasarkan dengan kebiasaan-kebiasaannya, tidak pernah Abu Umamah ini masuk ke masjid bukan pada waktu salat. Tapi hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan Abu Umamah duduk di dalam masjid bukan pada waktu salat. Lalu Abu Umamah menjawab, "Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah." Kata Abu Umamah, kedua hal yang menyebabkan saya datang duduk mencari ketenangan di masjid ini ya Rasul. Pertama adalah saya sedang gundah gulana, humum, pikiranku kacau kemana-mana, tidak teratur, melampaui nawa-nawa, banyak sekali yang dipikirkan, kacau balau pemikirannya, sehingga dia datang duduk di masjid mencari ketenangan. Yang kedua ya Rasul, waduyunun, saya sekarang ini sementara terlilit hutang. Jadi ternyata kalau kita terlilit hutang, tidak ada ketenangan. Inilah yang terjadi pada Abu Umamah. Di samping dia galau pemikirannya, pada saat yang sama juga Abu Umamah terlilit hutang. Kanan hutangnya, banyak hutangnya. Kalau seperti sekarang ini mungkin banyak debt collector yang mencarinya. Ya. Ke sana dicari, ke sini cari, tidak ada tempat yang paling tenang baginya kecuali datang duduk bertafakkur di dalam masjid. Rasul sebagai Nabi dan Rasul sekaligus pemimpin dan orang yang perhatian terhadap sahabatnya, tentu Rasulullah SAW prihatin
karena ada sahabatnya yang sementara mengalami masalah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah, ala u'allimaka kalaman idza kalamtahu." Ya Aba Umamah, apakah kamu tidak mau saya ajarkan satu doa, jika engkau mengamalkannya maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalahmu. Tentu Abu Umamah sangat gembira, sangat riang, karena yang mau mengajarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijamin oleh Rasul kalau dia mengamalkannya pagi dan petang maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan gundah gulananya dan terlilit hutangnya. Tentu Abu Umamah sangat gembira. Maka diajarilah doa ini, dan ini juga bagus dibaca kalau kita sama kondisi kita dengan Abu Umamah, gundah gulana atau kita terlilit hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal bukhli wal minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min galabatid daini wa kahri rijal. Jadi 4 di sini berpasang-pasangan. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi doa pertamanya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari gundah gulana dan sedih yang berkepanjangan. Jadi ternyata yang menyebabkan orang itu gundah gulana adalah terlalu banyak kekhawatiran dan terlalu sedih dengan masa lalu. Jadi al-humum ini menyangkut kaitannya dengan masa depan. Orang yang kena humum adalah orang yang selalu khawatir terhadap masa depannya. Agar yang beribadah, apalagi kita makan besok, bagaimana nanti kalau kita sudah pensiun, apa dipakai menyekolahkan anak kita? Di mana kita bisa mendapatkan kehidupan kalau kita tidak lagi bekerja, macet usaha kita? Bagaimana nanti kalau kita pensiun, tidak lagi orang yang datang? Banyak sekali dipikirkan tentang masa depan, humum. Dan ternyata kalau orang terlalu khawatir terhadap masa depannya, tidak tenang. Dan inilah yang banyak terjadi Bapak dan Ibu pada saat sekarang ini. Gajinya banyak, tapi dia khawatir nanti kalau dia pensiun gimana nih? Akhirnya kemudian biar bukan haknya diambil juga. Karena kenapa? Terlalu khawatir terhadap masa depannya. Terlalu khawatir terhadap masa depan anak-anaknya. Ya, banyak di antara kita di kampung-kampung bangunkan rumah anaknya di samping rumahnya, tetapi ternyata anaknya pergi sekolah, lebih banyak rezekinya, rumahnya kemudian tinggal lapuk di kampung halaman. Ya. Padahal Bapak dan Ibu, masa depan itu tidak ada satupun makhluk yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang masa depan. Malaikat tidak tahu, jin tidak tahu, Nabi dan Rasul tidak tahu, apalagi kita manusia biasa tidak tahu kita tentang masa depan. Coba lihat Bapak dan Ibu, malaikat saja ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya mau menciptakan manusia sebagai khalifah, protes dia karena dia tidak tahu tentang masa depan. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu tentang masa depan. Jin juga tidak tahu tentang masa depan. Karena itu sirrum min asrarillah, rahasia di antara rahasia-rahasia Allah adalah masa depan. Nabi sendiri pun tidak ada nabi yang tahu tentang masa depan. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani yasu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Al-Qur'an. Seandainya saya tahu tentang masa depan, tentu saya lebih banyak melakukan kebajikan dan pasti saya tidak akan tertimpa musibah. Tapi ternyata bagi para nabi dan rasul juga tetap kena musibah juga, sama seperti kita manusia biasa.
karena ingin dijadikan sebagai contoh teladan bagaimana sikapnya ketika dia ditimpa musibah. Al-hazan itu terkait dengan masa lalu. Ya. Banyak orang yang tidak bisa move on dengan masa lalunya. Ya, dia sudah pensiun, dia bangkrut, seolah-olah tidak ada lagi masa depan. Dia merenungi terus itu masa lalunya, bersedih berkepanjangan, tidak bisa bangkit karena yang selalu pikir tentang kegagalannya masa lalu. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada Abu Umamah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya berlindung dari terlalu banyak pikiran tentang masa depan dan terlalu pedih terhadap masa lalu yang telah lewat. Ya. Oleh karena itu menyikapi masa lalu itu adalah kita cukup bersabar melewatinya, dan menyikapi masa depan adalah kita bekerja keras dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Doa yang kedua adalah, dan saya berlindung kepadamu ya Allah minal ajzi wal kasal, dari lemah dan malas. Nah, jadi sifat-sifat ini itu bisa tergabung. Kalau orang banyak sekali pikirannya tentang masa depan, biasanya susah melupakan masa lalunya. Kalau orang lemah, biasanya juga malas. Ya. Apa bedanya lemah dengan malas? Al-ajaz itu Bapak dan Ibu adalah memang tidak ada mampu untuk dikerjakan. Dalam bahasa Bugisnya denul leptur, ya. Tidak bisa menyelesaikan apa saja yang disuruh kerjakan, tidak ada yang bisa selesai. Itu ajaz, lemah. Lemah berpikir, lemah fisiknya mungkin, lemah bekerja, itu ajaz. Kalau kasal, malas, lain. Kalau orang malas itu dia miliki segala-galanya. Orang yang malas itu kuat fisiknya, mampu berpikir, mampu bekerja, tapi tidak mau bekerja. Itu malas. Jadi kalau ajaz memang dia tidak memiliki kemampuan, tapi kalau malas, fisiknya bagus, mungkin dia cerdas, mungkin dia sarjana, tapi dia tidak mau melakukan berbuat apa-apa, tidak mau bekerja. Nah inilah diajari Abu Umamah dari Rasulullah SAW, wa a'udzubika minal ajaz wal kasal, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit lemah dan malas. Yang ketiga, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Nah ini juga terkumpul di orang biasanya. Kalau dia pengecut, penakut, biasanya kikir juga. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari sifat al-jubn, penakut. Tidak berani memulai usaha karena takut rugi. Bukan mau nak itu rukoh, nanti rugi bangkrut kita nanti. Tidak berani, jubn, penakut, pengecut. Ya, jadi harus berani. Wal bukhl itu kikir. Dia punya segalanya, saking kikirnya jangankan orang lain, dirinya sendiri kikir terhadap dirinya. Di rekeningnya mungkin miliaran uang yang dimiliki, tetapi dia mau beli sandal jepit saja dia pikir, ya. Apalagi untuk memberi kepada orang lain. Nah, jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terlindung dari sifat al-jubn wal bukhl. Sifat pengecut, tidak berani melangkah, tidak berani memulai sesuatu, tidak berani menghadapi tantangan, tetapi juga kikir juga. Nah, jadi kalau ada orang biasanya dia pengecut, penakut, biasanya sama sifat kikir itu juga ada pada dirinya. Nah, oleh karena itu harus kita memiliki sifat yang sebaliknya dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat adalah wa a'udzubika min galabatid daini wa tahrir rijal. Saya mohon kepadamu ya Allah, berada di bawah kuasanya orang lain. Saya memohon kepadamu ya Allah, min galabatid daini, terlilit hutang dan di bawah kuasa orang lain. Karena biasanya kalau orang terlilit hutang itu juga berada di bawah telunjuk orang lain. Apa saja disuruhkan dia lakukan karena terlilit hutang. Oleh karena itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terlilit hutang dan berada di bawah kekuasaan orang lain.
Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Abu Umamah mengamalkan ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa setiap pagi dan petang dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min galabatid daini wa kahri rijal. Bukan hanya berdoa, tetapi diayati itu doanya sehingga seluruh 8 sifat yang tertera dalam doa ini dihindari semua. Dia sudah mulai berpikir positif tentang masa depan dan dia tidak mau terpengaruh lagi dengan masalah-masalah masa lalu. Dia sudah mulai untuk melatih pemikirannya, melatih fisiknya, melatih sesungguhnya supaya dia menjadi kuat. Dan dia mulai rajin. Ya, kalau yang tadinya mungkin bangun jam 5, dimulai bangun jam 4 subuh. Kalau yang tadinya mungkin baru jam 10 pagi tidur di bawah kolong rumah, dimulai tidak tidur lagi. Dan sifat yang berikutnya adalah penakut dan kikir. Jadi hindari, dia mulai harus berani dan dia kemudian menjadi orang yang dermawan. Dia tidak lagi mau berhutang banyak-banyak. Dia harus mandiri dan akhirnya alhamdulillah masalah yang menyebabkan dia gundah gulana dan terlilit hutang dalam waktu singkat itu semuanya selesai dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kalau ada orang kondisinya sama dengan Abu Umamah, gundah gulana dan terlilit hutang, maka bagus sekali diamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Saya ulangi kembali, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min galabatid daini wa kahrir rijal. Inilah yang sempat disampaikan pada pengajian zuhur hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan khususnya untuk diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.